Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Fa ya ikhwani fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberikan kesempatan dan juga kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga 4 Ramadan yang sudah kita lewati membuahkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berikan kita juga kemampuan untuk dapat menjalankan di sisa-sisa Ramadan yang masih sangat banyak daripada yang sudah kita lalui. Semoga kita bisa berpuasa, beribadah dengan semaksimal mungkin sampai akhir Ramadan. Semoga kita kemudian dengan Ramadan ini bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dimanapun, bertakwa kapanpun, dan bertakwa dalam keadaan bagaimanapun. Para jamaah, salat Isya dan juga tarawih dan bersama witir yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah adalah Islam sangat perhatian masalah moralitas. Islam sangatlah perhatian persoalan yang berhubungan dengan akhlakul karimah. Saudaraku, di antara nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Islam, yaitu bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu menjaga ukhuwah al-islamiyah, untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim, dan kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak persaudaraan sesama muslim. Sama-sama coba kita perhatikan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung dari Rasulullah SAW, hadis yang sangat mulia. Ya, bagaimana Rasulullah mengajari kita satu akhlak yang sangat luar biasa, yang berhubungan dengan bagaimana interaksi sosial sesama muslim yang mesti harus dijaga dan mesti harus dirawat. Dan kita sangat berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang merusak persaudaraan tersebut. Baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdhaw ma ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencaci, memaki, mengupat orang yang sudah mati. Coba kita perhatikan saudaraku, hadis yang sangat mulia ini. Islam jangankan kita mencaci, mengupat, menggunjing orang yang masih hidup di antara kita. Nabi melarang kita untuk tidak mencaci, memaki orang yang sudah mati sekalipun. Paling tidak, setidaknya saudaraku, ada 2 alasan Rasulullah kenapa kita dilarang untuk tidak boleh mencaci orang yang sudah mati. Setidaknya saudaraku, ada 2 alasan. Alasan pertama terdapat dalam hadis yang barusan kami bacakan. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Nabi apa? Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah mati, karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan semasa hidupnya. Mereka sudah menjumpai suatu balasan dari Allah dari apa yang telah mereka kerjakan. Walaupun memang orang yang kita caci itulah penjahat, walaupun orang yang kita maki itu adalah pendosa, namun apa urusan kita untuk kita mencaci? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya bagi kita? Maka Nabi mengatakan, jangan kamu mencaci orang yang sudah mati. Karena apa? Biarlah dia berhadapan dengan Allah dengan apa yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Apa urusan kita lagi? Cukuplah Allah yang akan menghakimi dia. Beginilah ajaran Islam, saudaraku. Alasan kedua terdapat dalam hadis yang lain. Terdapat dalam hadis yang lain, dalam sahih juga disebutkan, hadis ini sahih dari Imam At-Tirmidzi, la tasubbul amwat fatu'dul ahya. Subhanallah, Masya Allah, hadis yang sangat mulia dari baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Jangan kalian mencaci, memaki orang yang sudah mati. Karena apa? Ketika kita mencaci orang yang sudah mati, itu akan membuat sakit hati orang yang hidup. Apa maknanya saudaraku? Orang mati tidak mendengar caci maki kita.
Orang mati tidak berefek dengan apa yang kita ucapkan dari upatan-upatan itu. Namun saudaraku, apa kata Nabi? Dengan kita mencaci maki orang mati akan membuat sakit hati orang yang hidup. Siapa? Keluarganya. Kalau itu yang kita caci adalah seorang ayah, akan tersakiti hati anak-anaknya, akan tersakiti hati ibu atau istri-istrinya, keluarga besarnya. Begitu akhlak dari Islam, saudaraku. Ternyata jangankan kita mencaci memaki orang yang sudah mati, mencaci maki, jangankan mencaci orang yang masih hidup, mencaci maki orang yang mati pun nggak boleh. Saudaraku, seakan-akan masalah caci mencaci, upat mengupat, fitnah memfitnah, itu di dalam tatanan masyarakat kita hari ini seakan-akan sudah menjadi budaya gitu, tradisi yang dilestarikan, hal biasa. Bahkan upat mengupat ini terjadi di kalangan para ustadz, para pemuka agama, biasa itu. Saudaraku, mungkin sama kita anggap itu perkara biasa, masalah upat mengupat, caci mencaci, fitnah memfitnah. Tapi ingat saudaraku, ketika di saat kita masih menganggap remeh masalah upat mengupat, tetapi Allah tidak menganggap itu perkara remeh. Allah memandang ini masalah serius. Islam memandang ini masalah yang sangat serius. Buktinya apa? Coba cek dalam Al-Quran, dari surah Al-Fatihah ke surah An-Nas. Allah sampai-sampai menjadikan nama surat Quran surah Al-Humazah, surat mengupat. Menandakan ini serius. Kita aja yang nggak serius bab ini. Kita aja yang sepele masalah upat mengupat. Terkadang kita tidak lagi bersaudara cuma gara-gara beda guru ngaji, beda kelompok pengajian, sudah nggak mau assalamualaikum waalaikumsalam. Ini ajaran akhlak dari mana? Nabi siapa yang kita anut? Nabi Muhammad nggak seperti itu. Berbeda, iya berbeda, tapi perbedaan bukan untuk bermusuhan, saudaraku. Hari ini gampang-gampang sangat kita tuduh menuduh, fitnah memfitnah, caci mencaci, maki memaki, kayak budaya ya, yang dilestarikan. Kita anggap itu sepele, saudaraku, tapi langit tidak menganggap ini perkara mudah. Ini bukan perkara ringan. Sampai-sampai Allah harus jadikan nama surat Quran, surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi si pengupat dan pencela. Para ulama mufassirin memang ketika menafsirkan ayat ini, ada perbedaan antara humazah dan lumazah. Ada yang menyatakan dari kalangan ulama mufassirin artinya sama saja. Maknanya humazah dan lumazah sama. Ada yang menyatakan tidak sama. Wailul likulli humazah, humazah adalah mengupat dengan cara di depan secara langsung. Lumazah ada yang menyatakan mengupat secara belakang, mencaci lewat belakang. Ada yang menafsirkan humazah adalah mencaci dengan lisan, sedangkan lumazah adalah mencaci dengan mencela dengan perbuatan. Jadi memang kita tidak pernah mencaci agama, mencaci Islam, mencaci sunnah, mencaci Al-Quran, mencaci Nabi dengan lisan kita, tapi perbuatan kita itu bisa saja dianggap kita mencela Islam. Kita tidak mencaci ibu kita, kita tidak pernah mengupat ayah kita, tapi perbuatan kita itu mencela ayah kita. Perbuatan kita itu telah mengundang upatan-upatan orang terhadap ibu kita yang tidak bersalah. Praktek perjudian yang hari ini merajalela di Nagro Aceh Darussalam, kita tidak pernah memang mencaci maki Islam, tapi perbuatan kita itu telah mencaci maki dan mencela Islam. Praktek pencabulan, na'udzubillah, hari ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, oknum pastinya. Dia tidak pernah mencaci agama Islam ini, tapi perbuatannya itu telah mencaci maki, mencela Islam. Itulah wailul likulli humazatil lumazah. Praktek narkoba hari ini, saudaraku, di masjid orang bertransaksi narkoba. Bukan di pasar, bukan di rumah-rumah tertutup. Transaksi narkoba di Nagro Aceh Darussalam itu dilakukan di rumah-rumah Allah. Karena itu tempat yang paling aman untuk bertransaksi. Perbuatannya itu mencela Islam. Koruptor dari kalangan kaum muslimin, yang padahal dia sudah cukup banyak uang, tapi juga masih mengorek-ngorek uang masyarakat. Dia perbuatannya itu mencela Islam. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan banyak lagi makna dari humazah dan lumazah ini. Intinya apa? Pada dasarnya humazah, lumazah tercela dalam Islam. Dan tidaklah pantas bagi seorang muslim memiliki sifat seperti itu. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang mana Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengatakan apa? Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan menahan lapar dan dahaga kita. Kalau kita masih ada qauluz zur, ada perkataan dusta, bohong, fitnah, memfitnah di kalangan muslimin, enggak butuh puasa kita, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Maka dengan demikian, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari sama-sama di momentum Ramadan yang sangat mulia ini, di momentum bulan suci. Karena orang Indonesia, orang kita Melayu sering membahasakan Ramadan bukan hanya bulan Ramadan, pakai kalimat suci, bulan suci Ramadan. Nah, kemudian bagi kita yang ingin ke tanah suci juga, tidak hanya mengatakan umroh, ingin pergi haji, ingin pergi ke Mekah, ke Madinah, pakai kalimat ke tanah suci gitu. Dan ini ada benarnya, termasuk juga ketika kita istilahkan Ramadan adalah bukan sekedar bulan Ramadan, tapi bulan suci Ramadan. Karena memang Ramadan itu suci dan menyucikan kita dari dosa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari tausiah yang singkat ini bisa kita ambil manfaatnya. Dan hati-hati, jaga lisan, jaga persaudaraan, karena rusaknya persaudaraan kebanyakannya adalah disebabkan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Wahfadh jawarihana fihi min al-atham wa ab'id 'anna al-ahzan waj'alna min ahli al-jinan wa'atiq riqabana min an-niran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.